Bocor lagi, bocor lagi. Kali ini 1,3 miliar data nomor telepon seluler dan juga nik KTP bocor badis. Diduga data-data ini bocor dan dijual di sebuah forum online bernama Bridge Forum. Data tersebut dijual oleh akun bernama Bjorka pada 31 Agustus lalu. Sang hacker mengklaim kalau misalnya data ini diambil dari registrasi kartu SIM prabayar. Data yang bocor ini berisikan nomor telepon pribadi, nik KTP, tanggal registrasi seluler, juga nama operator. Dan yang lebih mencengangkan lagi, data ini dijual dengan harga yang cukup fantastis, badis. Data ini dibanderol senilai $50.000 Amerika atau sekitar 745 juta rupiah. Nah, siapa nih yang bertanggung jawab? Tidak ada, badis. Jadi semuanya mengelak, mulai dari Kominfo mengatakan bahwa itu kebobolan bukan dari pihaknya. Walaupun kalau misalnya kita lihat nih, dari gambar kebobolan itu ada gambar logo Kominfo ya badis. Dukcapil dan juga pihak operator mengelak kalau misalnya itu dari mereka kebobolannya. Nah, inilah pentingnya RUU PDP badis. Karena banyak sekali nih kasus kebocoran data, tapi nggak ada yang mau tanggung jawab. Semuanya merasa menjadi korban, saling lempar tanggung jawab dan juga saling berkelit. Nah, kalau gitu kita mohon nih sama Bapak anggota DPR terhormat untuk segera mengesahkan RUU PDP biar siapa yang mengelola data dan kebobolan itu bisa dikenakan sanksi tegas. Jadi kita udah nggak bisa lagi nih saling tunjuk siapa yang salah. Karena kebocoran data ini nggak main-main loh badis, besar banget loh bahayanya. Yang pertama, data kita bisa dipalsukan, digunakan oleh orang lain untuk kepentingan ataupun tindakan kriminal. Misalnya untuk pinjaman online, pinjaman di bank, atau bisa saja disalahgunakan sebagai KTP palsu atau penerima bantuan sosial. Lalu yang paling sering adalah digunakan phishing ataupun spam baik dari email ataupun telepon. Dan tahu nggak badis, kalau misalnya Indonesia jadi negara terburuk di dunia dengan keamanan cyber yang paling lemah. Indonesia memiliki skor kelemahan keamanan 82,2 dari 100. Penilaian tersebut merupakan hasil riset dari Reboot Digital PR Service yang berbasis di Inggris. Reboot mendapati bahwa ada 643 komputer terinfeksi virus, lalu ada 1080 situs phishing, dan ada 1040 situs malware. Lalu badis, menurut situs data perusahaan keamanan cyber, ada 1,4 juta akun mengalami kebocoran data selama kuartal 2 tahun 2022. Nah, jumlah ini melonjak 143% kalau dibandingkan pada kuartal pertama. Safsak juga mencatat di bulan April sampai dengan bulan Juni 2022 ada 8 akun tiap menitnya yang mengalami kebocoran data. Jumlah ini meningkat pesat kalau misalnya kita bandingkan dengan awal tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan Maret itu hanya ada 3 akun saja yang kebocoran data tiap menitnya. Peningkatan yang cukup drastis kan badis? Nah, untuk mengurangi kebocoran data kita bisa kok meminimalisirnya dengan beberapa hal berikut ini badis. Yang pertama, jangan menggunakan wifi sembarangan. Lalu yang kedua, kita jangan suka nih masuk ke situs-situs yang kita nggak tahu keamanannya. Bisa aja itu jalan menuju malware ataupun phishing. Lalu sering-sering nih hapus cookies dan juga beberapa history kalau misalnya kita habis berselancar di internet. Lalu, jangan pernah memberikan akses izin masuk ke data diri kita bila itu bukan situs ataupun aplikasi yang aman. Jadi jangan terlalu gampang ya untuk memberikan akses ke HP kita. Lalu yang terakhir, jangan pernah memberikan OTP kepada orang lain. Ingat ya badis, kalau data kita bocor itu nggak ada yang mau tanggung jawab. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Makanya harus lebih hati-hati badis, biar data kita tidak mudah bocor. Setuju badis?